Ya, halo semuanya. Jadi di sini Bu Lisa akan menambahkan sedikit penjelasan, tapi ya ini tambahan aja. Kalau misalkan nanti dirasa ini lebih mudah, silakan digunakan. Kalau masih bisa menggunakan kalau cara yang sebelumnya lebih mudah, silakan menggunakan cara yang pernah kita bahas di kelas gitu ya. Jadi di sini ada tambahan kenapa Bu Lisa menambahkan karena ada yang bertanya gitu. Bu, saya nemu di Google kalau luas bangun datar hasil transformasi itu bisa dicari dengan cara istilahnya cara determinan atau metode Sarus, yang mana itu tuh stepnya hampir sama seperti kalau kita mencari em, determinan matriks 3 kali 3 atau yang miring-miring terus dikurangin kebalikannya itu. Nah, di sini tapi bisa akan coba comparing atau membandingkan dengan cara menggambar dan juga cara menghitung menggunakan determinan. Oke, kita langsung aja mulai dari soal yang pertama. Jadi di sini ada segitiga ABC dengan koordinat titiknya diketahui A sekian, B sekian, C sekian, didilatasi dengan pusat 0,0 faktor skalanya 2. Nah, di sini masih kita pakai yang soal yang gampang dulu dengan pusat dilatasinya 0,0 gitu ya. Artinya kita bisa langsung aja ya. Di sini Bu Lisa akan menggunakan cara langsung yang mana kita tidak mencari bayangan titiknya satu-satu, tapi langsung di dalam satu kali matriks saja. Nah, apa sih matriks dilatasi? K0, 0K kan? Berarti kan 2. 0, 0, 2 dikali titik asalnya, yaitu min 2, 1, 4, 3, 1, 7. Nah, ini adalah matriks A, titik A, B, C, titik awal, gitu ya. Nah, karena yang ditanya adalah luas segitiga bayangan atau luas segitiga dari A aksen, B aksen, C aksen, artinya kita harus mencari tahu titik ini dulu. Tuh. Dengan cara mengalihkan sama matriks dilatasinya. Ini jadi apa? 2 kali min 2 min 4 tambah 0 kali 1, 0, jadinya sini min 4. Di bawahnya 0 kali min 2, 0 ditambah 2 kali 1. 2 di sebelah sini. 2 kali 4, 8. Ininya 0 ya. 0 ditambah 6. 6 sebelah sini 2 tambah 0, 2. 0 tambah 14. Oke, nah ini kita sudah dapat apa? Sudah dapat A aksen, B aksen, C aksen. Ya. Oke, nah kalau di sebelumnya di kelas bisa mengajarkan dengan cara menggambar. Nah, kita akan coba dulu dengan cara menggambar. Nanti kita compare, kita bandingkan dengan kalau misalkan pakai cara metode Sarus. Oke, nah di sini bisa akan pakai GeoGebra. Di sini masih ada geometri. Oke, sebentar. Kita atur dulu. Oke, titiknya tadi di mana aja? Min 42, 86, 2, 14. Min 4,2, min 4,2. Oke, 8,6. Kita butuh ditarik dulu 8,6. Oke, sama yang terakhir 2,14. 2,14. Ya, di sini nih duanya, 0,14. Oke, karena ini terlalu besar, kita zoom out. Sebentar. Oke. Nah, kita bikin segitiganya. Nih ya. Yap, sudah jadi. Oke, nah dari sini baru kita mencari luasnya gitu kan ya. Kalau cari yang sebelumnya, oke sebentar bisa kan coba compare-nya biar lebih mudah dilihat. Yang ini, nice. Sebentar. Nah, mencoba menggambar di sininya dulu. Kita gambar semacam sketsanya aja ya. Ini, oke, sebentar. Min 4,2, oke anggaplah di sini ya. Min 4,2. A min 4,2, artinya di sini itu min 4. Lalu B itu 8,6.
Ini B, 8,6. Artinya di sini kita anggap 8, di sini 6. Oke, C itu 2,14. Ini 2, apa-apa 14 di sini ya. 14. Oke, nah kita garis ini, sini, ya. Oke, biasanya kalau kita mencari ini kan kita bikin sorry, segi 4 ya, bukan segitiga, segi 4 yang di luaran ini kita bikin eh, luarannya. Oke, sudah kita balik lagi ke warna ini. Nah, di sini dua ya. Nah, lalu untuk menentukan luas segitiga yang ungu ini, biasanya kita menghitung luas sorry, segi 4 yang di luar dikurangin segitiga-segitiga kecil yang ada di dalam sini. Ya kan? Oke, nah kita bisa langsung balik ke sini lagi. Nah, sekarang kita bisa tentukan dengan cara luas sama dengan, nah, luas segi 4 merah ini itu adalah, kita cari dulu nih ukuran-ukurannya. Dari min 4 ke 8 itu kan 12. Ya enggak? Ini 12. Terus dari 2, ini 2 ya. Dari 2 ke 14 itu 12. Artinya dia persegi. 12 kali 12 dikurangin setengah kali. Nah, sekarang luas segitiga gini dulu. Setengah kali dari 2 ke 6 itu kan 4. Dari sini ke sini 12. Berarti setengah kali 4 kali 12 dikurangin setengah kali. Nah, dari sini 6 ke 14 itu kan 8. Nah, lalu dari 2 ke 8 itu 6. Ini setengah kali 8 kali 6 dikurangin. Yang terakhir ini dari 2 ke min 4 itu 6. Ini 12. Dikurangin setengah kali 6 kali 12. Jadinya berapa? 144 dikurangin. Ini coret 2, coret 4, 3. 144 dikurangin 24, kurangin 24, dikurangin lagi 36. Ya, nah kalian boleh gunakan kalkulator kalian untuk menghitung biar lebih cepat. 144 kurangi 24, kurangi 24, kurangi 36, yaitu 60. 60 satuan luas. Yap. Oke, next. Nah, kita tadi kan mau membandingkan. Gimana kalau misalkan pakai cara yang tadi Bu Lisa bilang, yaitu cara determinan atau metode Saros. Nah, tapi untuk proses awalnya sama. Kita harus menentukan ini dulu nih. Menentukan titik bayangannya dulu. Nah, baru nanti luas segitiganya pakai metode Saros. Nah, di sini anggaplah kita sudah menentukan ini ya. Oke, bisa copy X aksen, Y aksennya, Y aksennya sama dengan, ini berapa? Lupa lagi. Min 42, 86, 2, 14. Min 42, 86, 2, 14. Jadi, awalannya sama. Kita cari dulu bayangan dari masing-masing titik. Ini A aksen, ini B aksen, ini C aksen. Nah, cara menentukan luas dengan menggunakan metode Saros itu sama dengan kalau kita menghitung determinan matriks 3 kali 3, hanya dia di sininya kan barisnya hanya 2. Jadi gini, nanti setengah dibikin gini determinan min 42, kita tulis dulu, 6, 2, 14. Nah, kita salin ulang kolom paling awal, yaitu min 4,
2. Tapi jangan lupa dikali dengan setengah ya. Oke, sama dengan setengah kali. Nah, ini dikali dulu nih. Mesti jumlahin. Min 4 kali 6, min 24, ditambah 8 kali 14, 23. 112, ditambah 2 kali 2, 4, dikurangin yang sebaliknya. Nih, 8 kali 6, 16, ditambah 2 kali 6, 12, ditambah min 56. Oke, langsung aja yang min. Bu, kenapa di sini kok plus? Kan kalau kebalikannya dikurang-kurangin, karena di sini bisa pakai kurung. Jadi langsung ya. Min setengah kali berapa ini? Min 20, 92 dikurangin 28 min 56. Min 28. 92 ini jadi plus 28, 120 dibagi 2, 60 satuan luas. Nah, hasilnya sama dengan hasil yang di atas tadi. Di atas 60 satuan luas, di sini juga sama 60 satuan luas. Oke, nah sekarang kita coba cek soal yang lainnya. Tapi nanti comparingnya Bu Lisa tidak akan menggambar kayak yang tadi apa manual. Nanti kita mencari area based on gambarnya pakai GeoGebra aja. Jadi kita hanya akan comparing kalau pakai determinan ini hasilnya sama nggak sama kalau kita gambar gitu ya. Oke, nah di sini suatu segitiga ABC, koordinatnya A, B, C ini didilatasi pusatnya. Nah, kalau di sini ada pusatnya, jadi bukan 0,0. Ya, ingat lagi caranya apa, gimana kalau misalkan kita mencari bayangan yang pusatnya bukan 0,0. Apa koordinasi? K0, 0K kali X min A, Y min B, plus AB gitu ya. Oke, nah kita juga bisa langsung kayak gini. Cuman hati-hati nanti jangan lupa dijumlahin masing-masing titiknya. Dijumlahin dengan AB-nya. Oke, lalu faktor skalanya 2, 2002. Oke, nah masing-masing titik kita kurangkan dengan pusatnya. Yaitu 1, min 5, min 1, min 3. Ini untuk yang A. 4, min 5, 1, min 3. Yang bawah, yang C, 2, min 5, 5, min 3. Dan nanti hasil perkalian dengan skalanya ini jangan lupa masing-masing kita jumlahkan dengan 5, 3. Oke, sama dengan 2002 dikali dengan min 4, min 4. Ini min 1, min 2, ini min 3, ini 2. Ditambah 5, 3. Ya, sebentar. Ini pentapnya. Yap. Lanjut. Sama dengan min 8, min 2, min 6. Min 8, min 4, 4. Nanti masing-masing kita jumlahkan dengan 5, 3. Oke, yuk jumlahkan. Min 8 tambah 5, min 3. Ini min 5. Min 8 tambah 3, min 5. Min 2 tambah 5, 3. Min 4 tambah 3, min 1. Min 6 tambah 5, min 1. 4 tambah 3, 7. Nah, ini adalah A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang kita mau mencari luasnya. Luasnya, oke.
Oke, kita compare di sini. Oh, pakai warna merah aja, biar kelihatan beda. Yap. Oke, luas. Luasnya artinya kita, oh ini agak susah ya. Setengah kali determinannya ya. Min 3, min 5, 3, min 1, 1, min 7. Yang kolom terakhir diulangin, min 3, min 5. Oke, perhatikan setengah dari, ini dulu, 3 tambah min 21, 3 min 21, min 5 dikurangin kebalikannya. Min 15, min 1 tambah 21. Min 15. Oh, sorry, ini min 1. Coba ulangin. 3 min 21 ini plus 5. Tadi soalnya nyalinnya beda. Lalu di sini min 15 plus 1 plus 2. Kebalik ini. Sebentar ya, kita ulangin. Karena menyalinnya salah. Ini harusnya min 7. Nah, coba kita cek dulu. Min 3, min 5, 3, min 1, min 1, 7. Nice. Ya, langsung setengah. Ini 3 tambah 21 tambah 5 dikurangin kebalikannya min 15 tambah 1 min 21. Oke, ini berarti sama dengan setengah kali 29 dikurangin min 15 tambah 1 min 14 min 14 min 21 min 35 sama dengan setengah kali kali 64 sama dengan 32 satuan luas. Oke, nah sekarang coba kita compare sama kalau lewat gambar ya, tapi di sini nanti berdasarkan langsung. Oke, kita gambar dulu titiknya. Ya, kita mulai dari awal lagi. Oke, titiknya berapa aja tadi? Soalnya 1 min 1, 4, 1, 2, 5. 1 min 1, 4, 1, dan 2, 5. Kita bikin poligonnya dulu atau segitiganya. Oke, sudah. Nah, dia itu didilatasi dengan pusat. Oke, kita bikin pusatnya dulu 5,3. 5,3 pusatnya di sini. Oke. Nah, kita bisa langsung pakai cara transform. Nah, sini dilatasi melalui pusat. Skalanya 2 ya. Dilatasi, ini yang akan didilatasi, pilih pusatnya dan tentukan skalanya. Oke. Nah, ini nih, A aksen, B aksen, C aksen. Oke, sebentar. Ini bayangannya, saya bisa bedain. Nah, bayangannya yang warna apa ini? Beda. Warna merah lah ya. Nah, sebenarnya kalau di GeoGebra tuh kita bisa langsung menentukan area atau luas. Ya, nah sekarang coba kita tentukan area dari yang merah ini. Nah, area 32. Samakan hasilnya dengan yang dicari dengan menggunakan determinan. Oke, next. Sekarang kita coba. Kan dari tadi kita tentang dilatasi ya. Nah, gimana kalau misalkan bukan dilatasi atau pakai matriks lainnya? Sama caranya. Kita harus cari dulu bayangannya, baru kita tentukan dengan metode Sarus. Oke, di sini artinya kita cari dulu bayangannya. X aksen, Y aksen, sama dengan matriks transformasinya.
65 dikali, karena ini bukan dilatasi, rotasi atau apa yang pakai pusat, jadi langsung aja kita kali dengan matriksnya. -2, -1, 5, 1, 3, 6. Oke, sama dengan -4, -1, -5. -12, -5, -17. 10 tambah 1, 11. 30 tambah 5, 35. 6 tambah 6, 12. 6 kali 18 tambah 38. Nah, inilah kenapa metode determinan jadi bisa lebih mudah digunakan karena dia akan sangat dibutuhkan ketika angka-angkanya besar seperti ini. Oh, jadi meminimalisir kesalahan plotting titik kalau kita menggunakan cara gambar. Ya, berarti luasnya yaitu sama dengan setengah -5, -17, 11, 35, 12, 48. Kita ulangin kolom yang paling awal, -17. Oke, nah masuk sama dengan setengah seperti tadi. Nah, -5 kali 35 yaitu 175, -175, lalu 48 kali 11 ditambah 528, lalu 17 kali 12. Ya, hasilnya min ya, karena ini plus kali min. -204, ini 200 nih ya. Dikurangin kebalikannya, -17 kali 11 yaitu -187, lalu 35 kali 12, 420, lalu 5 kali 1, min 240. Sebentar, biar nggak rancu. Ini 204 ya tadi, ini 420, ini min 240. Nah, oke. Setengah kali min 175 ditambah 528 dikurangi 204. 149 dikurangin min 187 ditambah 420 dikurangi 240. Min 7. Oke, 149 ditambah 7, 156 bagi 2, 78. Ya, hasilnya adalah 78 satuan luas. Next. Gimana kalau misalkan model soalnya itu adalah komposisi transformasi? Contoh ini nih, luas bayangan, tapi ini bukan segitiga lagi. Apakah berlaku yang sama? Oke, luas bayangan persegi panjang PQRS dengan P sekian Q sekian S sekian S sekian dilatasi pusat, ini maksudnya dilatasi pusat 0,0 dengan skala 3, dilanjut rotasi pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Kalau misalkan tidak ada arah jarum jamnya, dianggap berlawanan arah jamnya atau positif ya. Oke, artinya kita bikin matriks tunggalnya dulu. Matriks transformasi tunggalnya, yaitu yang mana M sama dengan M2, komposisi M1. Artinya yang belakang kali yang depan. Rotasi 90, cos 90, 0, min sin min 1, 1, 0. Dikali dilatasi 3, 0, 0, 3. Sama dengan berapa ini? 0, terus min 3, 3, 0. Ya.
Nah, sekarang kita cari titik-titik bayangannya. X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 3, 3, 0, kali min 1, min 2, 3, min 2, 3, min 1, min 1, min 1. Sama dengan 6, 6, 3, 3, min 3, 9, 9, min 3. Oke ya, ini berarti P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Nah, kalau kita mau mencari luasnya berarti apa? Masih sama, pakai setengah. Luasnya sama dengan setengah. Aduh, ini keduanya kenapa begini? Setengah, terus metode Sarus 6 min 3, 6, 9, 3, 9, 3 min 3, diulangi lagi 6 min 3. Sama dengan setengah. Oke, yang ini dulu 54 tambah 54 min 9 min 9 dikurangin min 18 tambah 27 tambah 27 min 18. Ini sama dengan setengah kali 108 kurangi 18, 90. Dikurangin 54 dikurangin 36, 18. Ya, setengah kali 72, 36 satuan. Nah, kalau misalkan kita tidak yakin, bisa kita cek ke GeoGebra. Oke, kita mulai baru lagi. Ya, tadi apa aja? P min 1 min 2, 3 min 2, min 1 min 2, 3 min 2. Oke. 3 min 1, min 1, min 1. 3 min 1. Baik, mana-mana. 3 min 1, min 1, min 1. Oke, oke. Min 1, min 1, min 1, min 1. Oke, next. Oh, ini persegi panjang ya. Yap, nih. Oke, kita dilatasi dulu sejauh eh, dengan skala 3 dan pusat 0,0 lalu dirotasi. Dilatasi dulu baru dirotasi. Pusatnya sama ya 0,0. Oke. Kalau misalkan kita pakai GeoGebra, artinya gini. Mana ya transfer? Tadi kan dilatasi dulu ya. Dilatasi suatu bangunan datanya, pusatnya, skalanya 3. Ya kan? Nah, ini hasil dilatasinya. Atau persegi panjang stel A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sorry, sini P, Q, R, S ya. P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Habis dilatasi, terus dirotasi. Rotasi ini. Tapi yang ditunjuk bukan bangun yang awal lagi, tapi bangun yang setelah didilatasi. Karena kan dilanjutkan gitu kan. Ini pusat rotasinya ini dan sejauh 90 derajat. Kita ganti 90. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Kalau misalkan tidak ada arahnya, berarti kita anggap berlawanan arah jarum jam. Ya. Oke, nah lalu tinggal kita cari areanya atau luasnya. Apakah luasnya 36 sama kayak kalau kita hitung manual? Berapa ini? 36.
Sama kan ya? Nah, itu cara kalau kita mau mencari luas dengan menggunakan metode SARUS. Itu dulu, terima kasih semuanya. Mohon maaf ini mendadak. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalaupun memang kalian tidak terbiasa dengan luas menggunakan metode SARUS, bisa menggunakan cara menggambar. Terima kasih.